البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kita meneruskan pembahasan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita masih di bab syarat-syarat salat, bab syurutus salat di kitab salat di buku Bulughul Maram ini. Disebutkan pada pertemuan terlewat, yakni kita sudah masuk di syarat yang ke-8 dari syarat-syarat sahnya salat, yaitu thaharatul badan wa thawb wal makan. Sucinya badan, demikian juga baju, demikian juga tempat yang kita gunakan untuk salat. Disebutkan di situ hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan, "Idza ja'akum al-masjid", apabila salah seorang kalian mendatangi masjid, maka lihatlah apakah kedua sepatunya itu atau kedua sandalnya, kedua khuf atau kedua na'al itu ada kotoran. Ya. Kalau ada kotoran maka hendaknya dia mengusapnya, kemudian sholat dengannya. Maka di sini menunjukkan apa? Menunjukkan tentang syarat sah sholat itu adalah bersihnya badan, demikian juga baju, demikian juga tempat yang kita gunakan untuk sholat. Kemudian di situ juga disebutkan pada kesempatan sebelumnya, apabila dia melihat di badannya itu najis, kemudian dia mengetahuinya setelah sholat, maka kita sebutkan fa sholatuhu shahihah. Sholatnya dia itu sahih, sholatnya sahih dan dia tidak berdosa karena dia tidak tahu. Kemudian berikutnya, idahu bisa insan bi makani najis. Sekarang permasalahan apabila seseorang di penjara di tempat yang di situ ada najis, bagaimana? Apakah kemudian sholat atau tidak? Maka disebutkan di situ ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mutafaqun alaih, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku memerintahkan kalian dengan suatu, maka kerjakanlah dia itu semampu kalian. Lalu bagaimana? Kita sholat, ya kita sholat. Wajib alaihi ayyusolliya. Wajib bagi dia itu sholat, walaupun tempatnya najis. Kemudian juga apabila jatuh pada diri dia itu najis dan dia lagi sholat, semua yang benar-benar ulama rahimahullah taala, tidak saqatat alaihi najasah tsumma zalat anhu au azalaha fil hal lam tabtulu sholatuhu. Apabila dia menyingkirkannya dengan segera, ya, maka sholatnya tidak batal, ya, sholatnya tidak batal. Jadi hendaknya dia untuk segera menyingkirkan najis tersebut. Bagaimana? Sekarang ada permasalahan yang kita terjatuh padanya dan harus hati-hati. Bagaimana kalau kemudian dia sholat, kemudian dia membawa qarurah, botol yang di situ ada najis, seperti umpamanya kencing. Kalau seorang umpamanya melakukan tes atau operasi atau mungkin di klinik dan sebagainya untuk diperiksa kencingnya, kan kadang dia masukkan kencingnya itu di botol, kemudian dia masukkan di sakunya. Sholat dengannya umpamanya, maka seperti ini sholatnya tidak sah. Walau hamala qarurah fiha najasah masdudah, sebagai Ibnu Qudamah yang Al-Mughni, apabila seorang bawa botol di situ ada najis yang tertutup, ya, dia bawa, lam tasih sholatuhu, sholatnya tidak sah. Demikian. Demikian juga disebutkan hafadat. Hafadat apa itu? Hafadat itu pampers bayi itu. Ya, pampers bayi itu apabila kita lagi sholat, kemudian anak kita yang masih bayi umpamanya atau yang agak besar meminta gendong kita, maka seperti ini tidak boleh, karena kita bawa najis, sholatnya tidak sah. Demikian. Kecuali kalau mungkin baru dipakai, kemungkinan dia belum ada kencingnya atau beraknya, maka ini tentu saja kebiasaannya berarti apa? Masih suci, maka ini boleh. Ini yang harus kita perhatikan. Lalu bagaimana? Ya jangan kemudian kita membawanya, diletakkan di samping, demikian. Karena kita lagi sholat. Sebagaimana dalam permasalahan kita ini, kan itu najis, ya kan, berak, kencing itu najis. Padahal kita sekarang lagi membicarakan untuk sholat dalam keadaan suci, tempat, badan, demikian juga pakaian. Kemudian
Idza wudi'a 'alal ard an-najasah bisa apabila diletakkan di tempat najis itu bisa seperti karpet ya, atau mungkin bahkan tembok seperti itu, atau bina bangunan, atau turab, atau tanah sudah ditutup oleh tanah najis itu. Sebutkan di sini sebutkan oleh Ibnu Qudamah bahwa as-sahih annaha la tukrah. Qala ulama Ibnu Utsaimin mengatakan, walakin as-sahih annaha la tukrah, tidak makruh. Kenapa? Karena li'annahu shalla ala syai'in tahir yahulu bainahu wa baina najasah. Dia sholat di tempat yang suci, suatu yang suci, yang membatasi antara diri dia dengan najis. Paham ya? Berarti apa? Suci. Karena ada pembatas antara diri kita itu dengan najis tersebut. Sudah ditutup tanah, sudah ditutup bangunan umpamanya, ya, atau demikian juga tadi karpet yang mungkin yang tebal sudah, ini pokoknya sudah tertutup. Demikian. Kemudian sekarang berikutnya permasalahan sholat dengan menggunakan sandal atau menggunakan khuf seperti sepatu seperti itu. Bagaimana? Jelas dalam hadis tadi, yaitu apa? Boleh. Sekarang mana yang afdal? Mana yang afdal, sholat dengan menggunakan sandal atau sholat dengan menggunakan, yakni tidak pakai sandal, hafian, ini dalam keadaan tidak pakai sepatu atau sandal. Disebutkan di sini oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di Fathul Bari, wa sholatu fi nalain jaizah la ikhtilaf baina ulama bidzalik. Sholat dengan menggunakan kedua sandal itu boleh, tidak ada perselisihan. Kemudian beliau mengatakan, wa hadza yadullu ala anna adatan Nabi sallallahu alaihi wasallam mustamirah as-shalah fi nalain. Beliau mengatakan, ini menunjukkan bahwa kebiasaan Nabi, beliau sholat di atas kedua sandalnya. Paham? Ini sebenarnya kebiasaan Nabi itu sholat dengan menggunakan kedua sandal. Wa kalam aksarus salaf yadullu ala anna shalah fi nalaini afdal min as-shalah hafiyan. Ibnu Rajab mengatakan bahwa sholat dengan menggunakan kedua sandal itu lebih afdal daripada hafiyan, tidak menggunakan sandal, tidak menggunakan alas kaki. Ini demikian disebutkan. Kemudian Syekh Muhammad bin Nizam mengatakan wa madzhaba ilai jumhur wa rajih, ini anal afdal wa shalah fi ni'al. Beliau mengatakan bahwa apa yang berpendapat padanya jumhur itu rajih, itu yang lebih benar, yaitu apa? Afdal wa shalah fi ni'al. Afdal itu salat menggunakan sandal. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, hadis Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, sebutkan dalam Sahih Musnad yang ditulis oleh Syekh Muqbil, yaitu apa? Nabi SAW mengatakan khaliful yahud, selisihilah Yahud, selisihi Yahudi itu. Fa innahum la yusalluna fi ni'alihim, sesungguhnya mereka tidak sholat di atas sandal-sandal mereka. Wala khifafihim, juga tidak sholat di atas sepatu-sepatu mereka. Ini hadisnya. Tetapi boleh untuk kemudian tidak memakai sandal atau sepatu sebagaimana biasa kita lakukan. Dan jumhur mengatakan yang afdal itu menggunakan sepatu. Allah Ustaz. Sekarang bagaimana kalau tidak memakai sandal? Ya, kalau dia ingin melepasnya umpamanya. Kalau kita biasa di luar ya diletakkan. Tapi disebutkan juga bahwa Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Abu Dawud, ya diriwayatkan oleh Abu Dawud, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW beliau mengatakan, hadisnya hasan, hadisnya sahih. Idza shalla ahadukum faqala ana alaihi, apabila salah seorang kalian salat kemudian melepas kedua sandalnya, fala yu'di bihi ahadan, jangan menyakiti dengan kedua sandalnya itu seorang pun. Liyaj'alahuma baina rijlaihi, hendaknya dia meletakkan sandal dia itu di antara kedua kakinya, di tengah kakinya. Aw yusalli fihima, atau dia salat dengan menggunakan kedua sandalnya itu. Jadi diletakkan di kedua kakinya. Dulu kita lakukan di Yaman dulu damat seperti itu. Ya, sunnah seperti ini sekarang jarang kita lakukan. Walaupun boleh kita sekarang sholat dengan menggunakan itu, syaratnya harus dalam keadaan suci, dalam keadaan suci. Kemudian disebutkan tentang bagaimana membersihkan najis di bawah sandal. Disebutkan araji anha tudhar bidal. Muhammad bin Nizam beliau mengatakan di sini bahwa yang rajih, yang benar adalah dibersihkan dengan digosok. Bisa digosok di tanah itu. Ya, demikian. Ila dalam tudhib najasah, kecuali apabila tidak bisa hilang, lam tadhab, tidak hilang di situ najisnya. Fa yaksilha bil ma, maka hendaknya dia mencucinya dengan air.
Kalau sulit ya dicuci dengan air. Kemudian berikutnya pembahasan tentang sholat berbicara. Ya, sholat kemudian berbicara ketika sholat. Hadis nomor 212. Wa an Muawiyah bin Hakam radhiyallahu anhu, dari sahabat Muawiyah ibnul Hakam radhiyallahu anhu. Hadis sahih ini semua Imam Muslim. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi shalah, sesungguhnya salat ini, ya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, sesungguhnya salat ini la yasluhu fiha, tidak pantas di dalamnya itu syai'un, sesuatu pun, min kalamin nas, dari ucapan manusia. Berbicara seperti bahasa Indonesia umpamanya ketika sholat itu. Bahkan kita berhati-hati berdoa dengan menggunakan bahasa Indonesia ketika sholat. Termasuk dalam hadis ini. Innama huwa tasbih, sesungguhnya sholat itu adalah tasbih. Subhanallah. Wa takbir, demikian juga takbir, wa qiraatul Quran, dan pembacaan Al-Quran. Wa Muslim, semua Imam Muslim. Jadi di sini menunjukkan tidak boleh berbicara ketika sholat, ya, dengan ucapan-ucapan manusia, tidak boleh. Kemudian hadis nomor 213. Hadis muttafaqun alaih. Wa an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, dari sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, annahu qala, sungguhnya beliau mengatakan, in kunna la natakallamu fi shalah, sungguhnya kami dulu berbicara ketika sholat, ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awal-awal itu mereka berbicara ketika sholat itu. Yukallimu ahaduna sahibahu fi hajatihi, salah seorang dari kami bercakap-cakap dengan sahabatnya tentang keperluan dia ketika sholat itu, bercakap-cakap, berbincang-bincang, padahal di waktu sholat. Waktu itu belum diharamkan. Kemudian hatta nazalat, sampai turun ayat, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta, jagalah oleh kalian sholat-sholat dan sholat al-wusta, sholat pertengahan, yaitu sholat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan qanit. Tafsirnya di sini adalah untuk tidak berbicara. Fa umirna bisukut, maka kami diperintahkan untuk diam, tidak berbicara dengan ucapan manusia, tapi berbicara dengan apa? Dengan bacaan-bacaan sholat. Wa nuhina 'anil kalam, dan kami dilarang untuk bercakap-cakap. Muttafaqun alaih. Hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Walafdzul Muslim, ini adalah lafaznya Imam Muslim. Di sini disebutkan beberapa permasalahan. Hukumul kalam di sholat muta'ammidan, hukum berbicara di dalam sholat dengan sengaja, yakni berbicara ucapan manusia, umpamanya makan, minum, dan sebagainya, berbincang-bincang seperti itu, maka jelas di sini adalah batal sholatnya. Kalau dia muta'ammidan sengaja, maka sholatnya batal. Man takallama fi sholatihi muta'ammidan li islahi sholat, bagaimana kalau dia berbicara sengaja untuk memperbaiki sholat, ya, umpamanya untuk memperbaiki sholat. Jumhur mengatakan sholatnya adalah batal, ya, sebagaimana dalam hadis tadi yang disebutkan. Entah mungkin umpamanya mengatakan duduk, umpamanya imamnya di rakaat yang keempat dia berdiri, akhirnya ingin memperbaiki imamnya, bilang duduk, seperti itu. Karena kadang imamnya bingung, subhanallah, dia maksudnya ini berdiri atau duduk atau apa, ya kan? Akhirnya dia bilang duduk, umpamanya. Maka seperti ini menurut jumhur itu adalah batal sholatnya, dan itu rajih, ya, itu adalah yang benar, bahwa sholatnya adalah batal, walaupun apa? Walaupun berkeinginan untuk perbaiki, sebagaimana hadis yang tadi. Demikian. Walaupun dengan menggunakan bahasa Arab juga, ya, seperti itu. Kemudian berikutnya, bagaimana kalau lupa? Maka seperti ini jelas, ya, tidak batal kalau dia lupa. Kemudian yang berbicara menyangka bahwa sholatnya sudah sempurna atau sudah selesai. Demikian juga orang yang berbicara menyangka seperti ini tidak sengaja, maka tidak batal. Bagaimana kalau kemudian dia bercakap-cakap karena apa? Karena bodoh. Demikian juga tidak batal. Bagaimana kalau berbicara dengan ucapan yang wajib? Bagaimana ini? Seperti disebutkan di sini. Seperti ayyahsya ala sobi
takut terhadap anak kecil, umpamanya mau terjatuh umpamanya. Awas jatuh, bilang gitu. Wajib kan? Wajib untuk kita ini mengucapkan kalimat tersebut. Al-Dharir, al-huquq bihalakah, atau orang yang buta, takut terjatuh di kehancuran. Demikian juga tadi, umpamanya dia jalan, padahal di situ masjidnya umpamanya belum dibuat mungkin di situ pagar dan sebagainya. Mengatakan awas umpamanya. Au yara hayyah, atau melihat hayyah, melihat ular atau yang semisalnya. Bagaimana ini? Wajib ini. Padahal kan disebutkan itu adalah batal. Al-asal anal kalam min mubtilati sholat. Asal bahwa ucapan itu adalah membatalkan sholat. Ucapan manusia itu membatalkan sholat. Lalu bagaimana? Ulama ini tidak apa-apa untuk kita namanya menahan atau bahkan menarik orang itu atau mengatakan awas dan sebagainya walaupun sholat kita batal. Karena apa? Ini wajib. Insya Allah ini akhafu dararain, lebih ringan dari dua bahaya. Karena apa? Menyelamatkan manusia. Kemudian dia mengulangi sholatnya. Walaupun kalau pembatalkan sholat secara sengaja tidak boleh juga. Ya alladzina amanu la tubtilu. Ya disebutkan di situ, wala tubtilu a'malakum. Jangan kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Surat Muhammad disebutkan di situ. Jadi kita lagi sholat kemudian membatalkan sholat tanpa apa-apa, tidak boleh. Tapi di sini karena apa? Karena ada sesuatu yang wajib. Sholatnya batal, tetapi apa? Ini untuk dia mengulangi sholat lagi karena tadi sesuatu yang wajib. Sampai di sini, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.